mohon izin untuk re-upload lanjutan ceramah bagian 10 Al-Quran An-Nisa bagian 1 suara Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit ke An-Nisa 1 bagian lanjutan atau bagian kedua. Selamat menyimak. Dalam satu hadis disebutkan, Inna Allah Ta'ala lamma khalaqal jannah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala selesai menciptakan surga dan segala isinya, qala laha takallami, ujar Tuhan, wahai surga, bicaralah engkau. Faqalat, surga berkata, sa'ida man dakhalani, untung, bahagia orang yang masuk kepadaku. Bahagia, untung orang yang masuk kepadaku, ujar surga. Faqala Jabbar Jalla wa'ala, Allah berfirman kepada surga, la yaskunu fiki samaniyatu nafarin minan nas, tidak bisa masuk kepada engkau hai surga 8 golongan daripada manusia-manusia. Nah, ini ancaman. Kalau kita melakukan 1 di antara 8 itu, kita diancam dengan tidak masuk surga. Berarti ini dosanya besar. La yaskunuki mudminu khamrin, tidak bisa tinggal, tidak bisa diam pada engkau wahai surga orang yang suka minum arak, orang yang tidak pernah tobat daripada minum arak, kada bakalan diam di surga, ujar hadis qudsi ini. Yang kedua, wala musirrun ala zina, orang yang selalu atau mengekali zina. Maksudnya orang yang pernah berzina dan tidak pernah tobat. Walaupun nyesaha umur hidup sekali aja berzina, cuma kada pernah tobat. Nah, orang ini dianggap mengekali zina. Kada bakalan menghuni engkau wahai surga. Wala qattatun, dan tidak bisa diam pada engkau ini wahai surga orang yang anjur atar, namamun, namimah, orang yang mengadu domba, atar sini bawa sana bawa sini, sehingga orang yang dulunya baik jadi bertengkar, orang yang dulunya rukun jadi renggang. Orang yang melakukan itu diancam dengan ancaman tidak bakalan masuk surga. Berarti anjur atar itu dosanya besar. Wala dayyusun, dan tidak bisa masuk kepada engkau wahai surga dayyusun, orang yang membiarkan istrinya, orang yang membiarkan bininya dekat akrab dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Dayyus. Ini biasa melihat bininya 4 orang bersepeda motor, 4 laki-laki, beujik. Bini beujik, jalannya jauh, turun naik gunung, belubak pulang. Harap kada cemburu. Ini bahaya. Dayus. Menegakkan ke taksi berduaan lawan supir. Gini diatar, dibuat dalam motor berduaan lawan supir, kada ada cemburu, dayus. Diancam oleh Allah, kada bakal menghuni surga. Wala syuratiyun, dan tidak bakal masuk surga
polisi. Bacaannya apa itu pada anak sebujurannya. Tentu ada semuaan polisi yang memeras rakyatnya. Nah, polisi yang seharusnya melindungi, mengayomi, justru sebaliknya. Ini syuratiyun. Tidak bakal menghuni surga. Wala syuratiyun. Wala mukhannasun. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga mukhannasun. Orang yang atau laki-laki yang membibini. Mukhannas. Ini nang disengaja. Lah, disengaja. Lain hal orang ciptaan Allah memang sudah macam itu dari asalnya tuh kada jadi masalah. Ini nang membibini. Mukhannas. Kita berjalan, berpakaian, berpandir, mencontoh, meniru bini-bini termasuk dosa besar. Dosa besar. Walaqati'u rahimin yang ketujuh, tidak bisa masuk kepada engkau orang yang memutus hubungan keluarga. Berarti qat'ur rahim dosa besar. Walalladzi yaqulu alayya ahadullah in lam af'al kadza wa kadza summa lam yafi bih, dan tidak pula bisa menghuni surga orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia akan mengerjakan ini, ternyata kada. Bubuhan pejabat nih di PR bersumpah Allah menjalankan tugas sebaik-baiknya demi Allah, Quran di kepala bandakna, demi Allah saya akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, ternyata kada bakal masuk surga. Berarti itu dosa besar. Nah, itu ngarannya wa'idun. Kalau kita menjauhi hal-hal macam itu, kada terlalu berat. Untuk dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan sembahyang, dengan puasa, dengan Jumat tadi. Au la'nun, atau ada laknat dari Allah atau dari Rasulnya. Sesuatu perbuatan bila dilaknat oleh Allah berarti dosa besar. Contohnya, la'anallahu ar-rashiya wal murtashiya war ra'isa alladhi yamshi bainahuma. La'anallahu ar-rashiya, Allah melaknat. Manusia melaknat seduniaan kada jadi masalah, biar orang sekampungan melaknat kita, asal Allah kada melaknat kada jadi masalah. Allah melaknat ar-rashiya, orang yang menyubuk. Wal murtashiya, yang menerima subuh. War ra'isa alladhi yamshi bainahuma, perantaranya, maklarnya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suguk macam apa yang dilaknat itu? Suguk yang merubah hukum dari yang sebenarnya. Nah itu. Suguk menyuguk, kalau kita misal kada bisa sepeda motor, kada bahilem, kada basim, suratnya mati, kita berarti melanggar undang-undang pemerintah yang mesti ditaati karena untuk keselamatan kita. Tangkap polisi, kita beri 50.000, menyubuk ngarannya itu. Laknat Allah. Tapi kalau kita misalnya lengkap semua, kada ada kurangnya, polisi hendak menangkap juga, kita suguk, kita selamat, inya nang bahaya. Karena kita bujur. Kita bujur. Untuk menolak bala, kita suguk, itu boleh. Kita terfitnah melakukan sesuatu pidana umpamanya, terfitnah, kita disidang, padahal kita kada benar melakukan pidana,
Kalau ini kada disugok bakal dihukum orang aku. Padahal kada aku yang memperbuat nih. Kita sugok supaya kita selamat karena memang kita bujur. Nah itu boleh menyugok. Nang menerima sugok aja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian, tes, nilaiku tinggi. Nilai macam aku ini pasti lulus. Cuma mengkada aku sugok bisa kada lulus nang rendah pada aku nang lulus. Kita sugok supaya lulus karena berhak lulus, boleh. Nang menerima sugok ini yang dilaknat Allah kalau kita ada. Nah perkara sugok menyugok ini dosanya besar karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-mutashabbihat minan nisa birrijal wal mutashabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Dilaknat oleh Allah. Babunil itu bini-bini. Kalau ada laki-laki yang babunil dilaknat oleh Allah. Kalau dalam rumah kita inya begana, di rumah kita ada seekor yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan bayi-bayinya, kita makan dengan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki bebungil, baka kalung menyerupai perempuan. La'anallah, Allah melaknat itu. Itu dosa besar. Bini-bini pun kayak itu juga. Ini sepeda motor khusus laki-laki ditunggang oleh bini-bini. Kalau sepeda motor khusus ngarang ini sepeda motor laki orang menyambat. Ditunggang oleh bini-bini. Kada boleh itu. Itu menyerupai laki-laki. Di belakangnya laki-laki. Yang ditunggangnya sepeda motor lah khusus laki-laki. Lain sepeda motor nang umum laki-laki bisa, bini-bini itu kada jadi masalah. Ini nang khusus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun kecelakaan wajar saja itu. Karena sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti meniru bini-bini yang sebaliknya tadi adalah dosanya besar karena laknat Allah. Banyak lagi contoh-contoh yang demikian masalah laknat Allah ini. Allah melaknat riba, Allah melaknat arak, macam-macam banyak. Pokoknya setiap ancaman laknat itu dosa besar. Kemudian lagi tabarriyun, tabarri. Rasulullah berlepas. Berarti itu dosanya besar. Contohnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa kharaqa. Aku berlepas, ujar Nabi, daripada orang yang menggundul kepalanya ketika dapat musibah, atau berteriak menjerit waktu dapat musibah, atau merubik-rubik bajunya. Nah, termasuk yang Nabi kita berlepas dengannya. Kalau Nabi kita berlepas, siapa lagi diikuti? Dosanya besar. Kemudian yang ancamannya bukan termasuk golongan kami. Kata Rasulullah, laisa minna man ghasya musliman aw darrahu aw makara. Bukan termasuk umat kami. Bukan termasuk golongan kami. Orang yang menipu sesama muslim. Membunguli, menipu, nang palsu dibadahkan asli, menipu ngarannya. Nang luntur dibadahkan kada luntur, tanggungnya kada luntur ditanggung, tapas luntur tuh. Menipu orang muslim. Ditanggung paling lunturnya bang. Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu orang mukmin,
orang muslim, au darrahu, atau memudaratkan nih, memudaratkan, mencelakakan, menggibisi banurangka, au makarahu, atau menjebak orang muslim, memperdaya. Ini dijabak, yang kita celubuk kena situnya, terubuh kena apanya, nah tabah kena sepeda motor situnya, nah itu kada boleh, dosanya besar. Karena kata Nabi, laisa minna, laisa minna. Dan yang terakhir, yang dinafikan iman. Rasulullah bersabda, la imana man la amanatalah. Tidak ada iman orang yang tidak punya amanah. Berarti khianat itu dosanya besar. Kurang berkirim duit, nah atarakanlah lawan si anu. Itu amanat. Karena kata diatarakan, lambat ke atarakan daripada yang sewajarnya atau dibuka ke duit orang, itu sudah khianat. Dosanya besar. Jadi dosa besar itu menurut sebagian ulama tadi adalah sesuatu yang ancamannya hukuman dunia akhirat, siksa akhirat, laknat, Nabi kita berlepas, atau beliau mengatakan kada termasuk golongan kami, atau dinafikan iman. Ini baca kitab-kitab, umumnya kitab-kitab atau buku-buku Indonesia tentang agama, di situ ada hadis Nabi yang mengatakan ini hukumannya neraka jahanam. Nah ini bisa dosa besar itu. Selama dosa besar kita bisa menjauhinya, dosa-dosa kecil akan lenyap dengan perbuatan kebaikan. Nah jadi ayat ini ujar Ibnu Mas'ud sangat menyenangkan bagiku daripada dunia dan isinya. Coba kalau dihitung dosa ganal lawan halus-halusnya, mengganal dengan kayak apa kita? Ayat yang kedua, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalim seberat zarrah pun amal kebaikan kita. Dan jika ada satu kebaikan, itu bisa digandakan oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Dan Allah datangkan dari sisinya pahala yang besar. Ini sangat menggembirakan. Kita takurihing lawan orang, sedikit takurihing, akan kita lihat pahalanya di akhirat. Allah kada akan menzalim, pasti ada pahalanya. Ada batu di tengah kartak, kita kepinggirakan, kita kada ingat lagi itu. Kayaknya ada catatannya bahwa kita pernah berbuat baik pada hari anu, tanggal anu, jam anu, di jalan anu, membuang batu ke pinggir jalan. Allah kada akan menzalim sekecil apapun perbuatan baik kita. Nah ini ayat yang sangat menggembirakan. Kita rancak ada ingat kebaikan orang. Jangankan kebaikan orang halus-halus, orang gana-gana berbuat baik lawan kita bisa kada ingat. Nah kalau Allah kada mau lupa, setiap amal kebaikan sekecil apapun kada akan menzalim. Dan jika ada satu kebajikan dia lipat gandakan. Di akhirat kaina kita dihisap bagi yang kena hisap. Si anu, ya Allah pernah menggibahku. Si anu, ya Allah pernah menzalimku. Biar Tuhan kepada malaikat, ambil amal kebajikannya, serahkan kepadanya. Diambil kebaikan kita karena kita pernah menggibah orang, menghina orang, menzalim. Diambil kebaikan kita. Akhirnya habis, ya Allah. Biar malaikat. Bagi orang-orang yang disayangi Allah, Allah berkata, wahai malaikat, lipat gandakan amalnya sebanyak-banyaknya agar bisa membayar orang itu. Nah, misalnya harus bayar 10, malaikat amalnya sebutingannya lagi, ya Allah, lipat gandakan supaya jadi 10.
Nah, yudha'if artinya Allah gandakan. Nah, ini mendorong kita di dalam dunia ini untuk beribadah, beramal yang banyak lipat gandanya. Itu yang kita cari. Contohnya amal ibadah yang banyak lipat gandanya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza tu'dalu bi asyrati alafi salah. Alafi salatin. Jar Nabi kita, sembahyang di masjidku ini disamakan dengan 10.000 sembahyang di tempat lain. Kita 2 rakaat saja di masjid Nabi sama lawan 10.000 di berapa ya? Jadi mau kita ke Madinah banyak-banyak sembahyang karena 10.000 gandanya. Wa salatun bil masjidil haram tu'dalu bi mi'ati alfi salat. Sembahyang di Masjidil Haram disamakan 100.000 daripada tempat lain. Kita di Makkah sembahyang 2 rakaat, sama di sini 100.000 kali 2 rakaat. Bisa ada cukup umur. Wa salatun bi ardi ribatin tu'dalu bi alfi salatin. Sembahyang di tempat penjagaan bagi orang yang menjaga perbatasan muslim dan kafir. Misal negara kita bertetangga orang kafir, kita dijaga tugas keamanan, menjaga keamanan kampung, sebelahnya orang kafir, ronda situ kita. Nah, sembahyang 2 rakaat di tempat itu disamakan dengan 2 juta sembahyang di tempat lain. Wa aksaru min zalik, yang lebih lagi daripada itu, ar-rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallahi azza wa jalla. Lebih banyak daripada itu orang yang sembahyang malam 2 rakaat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa gandanya hanya Allah yang tahu. Ini sembahyang tengah malam ini adalah modal kita untuk berbayar hutang di akhirat kita. 10 ambil karena menggibah orang, 10 nyak benar tinggal lagi. Itu 20 ambil 20 bayari sana. Sekali sembahyangnya sembahyang tengah malam, 2 malam sampai seumur hidup. Nah, ini Allah lipat gandakan. Apalagi sembahyang tengah malamnya pulang di Masjidil Haram, maginnya lagi. Atau di tempat ribat tadi penjagaan tadi maginnya lagi. Nah, jadi amal ibadah itu nang banyak gandanya ini nang perlu kita gawi. Sagan modal di akhirat. Wa aktsaru min dzalika kullihi ar-rak'atani yusallihima al-'abdu fi jawfil lail la yuridu bihima illa ma indallahi azza wa jalla. Lebih banyak daripada yang demikian, lebih daripada 2 juta, artinya alfi 2 juta. 2.000 berapa? 1.000 sejuta, Allah 2.000 2 juta. Lebih banyak lagi sembahyang 2 rakaat tapi di tengah malam karena Allah Ta'ala. Nah, itu mudah kita. Nah, hingga situ dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, inayah, kekuatan berbuat baik, berbakti kepadanya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله.
Muhammadin